Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azza Fitriana, NIM 18010040046 dari kelas 7 PPSI B. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga Scrabble di kelas 5 SD Negeri 1 Pekaja tahun 2021. Nah, di dalam pembahasan ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu membahas pendahuluan, bab yang kedua yaitu landasan teori, bab yang ketiga ada metodologi, bab yang keempat ada pembahasan, dan bab yang kelima ada penutup. Nah, langsung saja ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 4. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Langsung saja ke yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam keterampilan pembelajaran berbahasa, tidak semua pendidik menerapkan pembelajaran yang berinovasi setiap harinya, sehingga siswa dapat merasakan jenuh dan bosan saat mengikuti pembelajaran dalam kelas. Padahal pembelajaran yang berinovasi dapat membuat peserta didik tidak merasakan jenuh saat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Bagi sebagian dari mereka menganggap bahwa bermain merupakan hal yang harus dipisahkan dengan kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut bisa disebabkan oleh minimnya pengetahuan pendidik dalam menerapkan proses pembelajaran yang bermutu, atau bahkan ada yang sudah menguasai materi untuk menjadi pendidik profesional namun enggan untuk menerapkannya. Upaya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menerapkan permainan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sangat diperlukan, sehingga perlu adanya alat peraga untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Pengaplikasian permainan yang menggunakan alat peraga Scrabble akan sangat cocok untuk melatih siswa dalam memfokuskan belajar siswa pada makna tiap-tiap kata atau kalimat. Karena dalam penggunaan alat peraga ini, siswa akan terlatih untuk dapat memahami setiap makna kata yang tersusun secara acak, kemudian disusun untuk menjadi suatu kalimat yang sistematis. Dengan begitu, ketika setiap katanya sudah dipahami oleh setiap siswa, dengan otomatis mereka akan mudah dalam menyusun kumpulan kata atau kalimat yang masih dalam keadaan acak menjadi sebuah teks yang sistematis. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama ada bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga Scrabble, dan yang kedua apa saja keunggulan dan kelemahan alat peraga Scrabble dalam meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk mendeskripsikan cara meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga Scrabble, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan alat peraga Scrabble dalam meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya itu ada 2. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga Scrabble. Kemudian yang kedua, manfaat praktis ada 4 di sini, yaitu yang pertama adalah bagi pendidik dapat menjadi bahan pengembangan materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagi pembaca memberikan sumbangan pemikiran atau bahasa informasi. Kemudian yang ketiga ada bagi mahasiswa, yaitu untuk memahami sekaligus menilai tentang cara meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga Scrabble. Dan manfaat yang terakhir ada manfaat bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran dalam melakukan penelitian yang serius. Kemudian di bab yang kedua adalah landasan teori. Ada 4. Yang pertama ada keterampilan berbahasa, kemudian yang kedua ada alat peraga, yang ketiga ada Scrabble, dan yang keempat ada macam bentuk metode Scrabble. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa yang pertama, untuk dilakukan adalah menyimak, selanjutnya berbicara, kemudian membaca, dan yang terakhir yaitu menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara berawal dari rumah, membaca dan menulis berawal di sekolah.
Bahasa seseorang mencerminkan pikiran seseorang. Jadi, ketika seseorang terampil berbahasa, maka jelas pula cara berpikirnya. Keterampilan berbahasa ini didapatkan dengan banyak latihan dan praktek untuk melatih keterampilan berpikir. Menyimak yakni tahap pertama yang harus dihubungkan dengan makna. Ketika seseorang yang menyampaikan sebuah informasi, perlu diperhatikan adalah makna dan informasi tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya ada alat peraga. Nah, alat peraga itu apa sih? Alat peraga merupakan benda atau alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bisa juga alat peraga itu seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Alat peraga sangat membantu pendidik dalam menanamkan peserta didik dari materi yang sudah disampaikan. Selain itu, peserta didik juga akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan karena tentu kegiatan belajar mengajarnya tidak akan terasa bosan. Kemudian materi yang selanjutnya ada scramble. Scramble merupakan salah satu alat peraga di dalamnya dapat menciptakan kegiatan menyusun kata, kalimat, atau cerita yang awalnya masih dalam bentuk acak. Dalam penerapan alat peraga scramble, selain siswa merasakan suasana bermain sambil belajar, mereka juga dapat cepat memahami indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, materi yang terakhir yaitu ada macam-macam bentuk metode scramble. Yang pertama ada scramble kata, yaitu permainan menyusun kata-kata dan huruf-huruf yang telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Kemudian bentuk metode scramble yang kedua ada scramble kalimat, yaitu permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak, bentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Kemudian bentuk metode yang ketiga ada scramble wacana, yaitu permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Hasil susunan wacana hendaknya logis dan bermakna. Kemudian materi yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu ada metodologi. Nah, di dalam metodologi ini ada 6. Yang pertama itu ada fokus penelitian, yang kedua ada jenis penelitian, yang ketiga itu ada data penelitian, yang keempat ada sumber data, yang kelima ada teknik pengumpulan data, dan yang keenam ada analisis data. Ya, langsung saja. Yang pertama ada fokus penelitian. Fokus penelitiannya itu meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga scramble di kelas 5 SD Negeri 1 Pekaja tahun 2021. Kemudian jenis penelitiannya deskriptif dan kualitatif. Kemudian data penelitiannya diambil dari pengumpulan informasi berupa pemberian soal tes. Observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kelebihan guru yang dilakukan guru dalam mengajar di kelas. Kemudian sumber datanya yaitu siswa kelas 5 SDN 1 Pekaja, guru, data berupa dokumen hasil data awal nilai hasil tes sebelum dilakukan tindakan dan foto, kemudian catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi dan tes. Kemudian teknik analisis datanya ada 3. Yang pertama ada penyediaan data, yang kedua ada penganalisisan data, yang ketiga ada penyajian hasil penganalisisan data. Nah, selanjutnya bab yang keempat yaitu kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di dalam pembahasan yang akan dibahas ada 2. Yang pertama yaitu ada cara meningkatkan keterampilan berbahasa, dan yang kedua ada keunggulan dan kelemahan alat peraga scramble. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu cara meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga scramble. Nah, penelitian ini merupakan upaya membantu siswa meningkatkan keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan alat peraga scramble. Untuk merealisasikan usaha tersebut, penelitian dilakukan melalui 2 siklus yang terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama merencanakan tindakan atau planning, yang kedua melaksanakan tindakan atau action, yang keempat yaitu observasi atau observation, dan yang keempat yaitu ada refleksi atau reflection. Setiap pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan berbagai langkah sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran. Nah, materi yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan alat peraga scramble.
Keunggulan yang pertama yaitu setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama, kemudian setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajar, dan setiap anggota kelompok akan diminta pertanggungjawaban secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Sehingga dalam teknik ini setiap siswa tidak ada yang diam karena setiap individu di kelompok diberi tanggung jawab akan keberhasilan kelompoknya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran ini akan memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Mereka dapat berekreasi sekaligus belajar dan berpikir mempelajari sesuatu secara santai dan tidak membuatnya stres atau tertekan. Kemudian yang ketiga, selain untuk menimbulkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu, metode scramble juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam kelompok. Kemudian yang keempat, materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan ini biasanya mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Kemudian yang kelima, sifat kompetitif dalam metode ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba untuk maju. Nah, kelemahannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, terkadang dalam implementasi memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh guru. Dan yang keempat, metode permainan seperti ini biasanya menimbulkan suasana atau menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut jelas akan mengganggu kelas yang berdekatan. Nah, bab yang terakhir yaitu bab 5 ada penutup. Di dalam bab penutup itu ada 2, yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Langsung saja ke kesimpulan. 4 fase upaya membantu siswa meningkatkan keterampilan berbahasa dengan menggunakan alat peraga scramble, yaitu yang pertama merencanakan tindakan atau planning, yang kedua melaksanakan tindakan atau action, yang ketiga ada observasi atau observation, dan yang keempat ada refleksi atau reflection. Setiap melaksanakan tindakan peneliti melakukan berbagai langkah sesuai dengan rencana perbaikan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa dengan alat peraga scramble, maka keterampilan berbahasa siswa akan menjadi optimal. Makin tepat metode yang digunakan, akan makin berhasil pula suatu kegiatan belajar mengajar. Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan berbahasa dengan menggunakan metode alat peraga scramble memiliki dampak positif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Kemudian kesimpulan yang kedua, tiap metode pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, selanjutnya ada saran. Di sini sarannya ada 3. Yang pertama, yaitu setelah melihat proses pembelajaran untuk keterampilan berbahasa siswa dengan menggunakan metode scramble dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa, maka diharapkan guru dapat menerapkan metode scramble. Kemudian yang kedua, yaitu setelah dilaksanakan pembelajaran ini diharapkan siswa lebih mudah memahami dan mengikuti petunjuk pembelajaran yang menggunakan arahan melalui tulisan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, diharapkan kepada pembaca agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.